Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kali ini makalah kedua dari Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyaka fil asbab minasyahwah al-khafiyah wa iradatuka al-asbab ma'a iqamatillahi iyaka fit tajrid inhitatun anil himmah al-aliyah. Iradatuka utawi karep ira at-tajrida ing tajrid ing makom tajrid ma'a iqamatillahi sertane oleh jumenengake Allah iya ka ing iya sira fil asbab ing dalem makom asbab minasyahwati iku saking syahwat al khafiyati kang samar. Wa iradatuka lan utawi karep ira al asbab ing makom asbab ma'a iqamatillahi sertane oleh jumenengake Allah iya ka ing iya sira fit tajrid ing dalem makom tajrid inhitatun iku medun anil himmati saking himmah al aliyati kang luhur. Jadi di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari menerangkan ya bahwa keinginan kita untuk mencapai makom tajrid, padahal kita diberikan makom asbab oleh Allah, itu merupakan syahwat yang samar. Sedangkan keinginan kita untuk ke makom asbab, padahal saat itu kita diberi makom tajrid oleh Allah, maka itu dikatakan turun dari cita-cita yang tinggi. Sebelumnya harus kita pahami dulu apa itu makom tajrid dan apa itu makom asbab ya. Pertama-tama makom asbab. Asbab adalah asbab ya. Jadi makom kebiasaan rata-rata orang ini dalam kondisi makam asbab. Artinya ketika kita menginginkan sesuatu ya kita harus berusaha. Ini namanya makom asbab. Ketika kita ingin mendapatkan uang tentunya kita harus bekerja dan lain sebagainya. Dan tanda-tanda bahwa kita pada makom asbab adalah ketika di sekitar kita tersedia pekerjaan dan lain sebagainya, dan kita bisa tenang, kita bisa memutus rasa tomak yang ada di hati kita. Kita bisa memutus pemberian orang lain dengan pekerjaan itu. Kalau kita tidak bekerja maka kita selalu mengharapkan dikasih orang misalkan. Itu menunjukkan bahwa kita berada pada makom asbab. Nah, ketika kita pada makom asbab seperti ini, kemudian kita ingin menjadi orang yang terbebas dari asbab, terbebas dari usaha, dan Allah bisa mencukupi, walaupun itu ya mungkin saja ya, walaupun secara umum jarang sekali orang yang bisa tercukupi dengan tanpa bekerja, itu sangat jarang sekali. Tapi bagi para arifin tentunya hal itu tidak dianggap sesuatu yang janggal ya, memang, dan kenyataannya memang ada, yaitu orang yang tanpa bekerja tapi dia telah tercukupi, seakan-akan masyarakat sekitar mendukung, ataupun ya hendak tanpa dikomando, tanpa apa ya ada saja yang memberi sesuatu sehingga dia tercukupi. Nah, kemudian hal-hal seperti ini
ketika kita pada makom asbab kemudian kita berusaha ya, entah dengan wirid, entah dengan apa, dengan harapan agar kita diberi fasilitas oleh Allah, kemudian dicukupi dengan tanpa bekerja, ini dikategorikan termasuk syahwat. Jadi itu termasuk syahwat atau keinginan nafsu. Karena apa? Karena jelas-jelas kita sudah dipermudah oleh Allah bisa bekerja, tapi justru kita menuruti keinginan hawa nafsu kita. Ya, bisa juga itu karena kemalasan misalkan, atau karena kita ingin terkenal, bahwa kita bisa terkenal sebagai wali misalkan. Karena tanpa bekerja kita telah tercukupi, maka dikatakan minasyahwah, dikatakan khafiyah ya, karena seakan-akan kita ketika mencari makom tajrid ini seakan-akan kita mendekatkan kepada Allah. Kita melakukan uzlah tanpa disibukkan oleh urusan-urusan dunia, seakan-akan kita kan mendekatkan pada Allah. Tapi di balik itu ternyata di dalam hati kecil kita ada rasa ingin terkenal, ada rasa agar dikenal sebagai wali misalkan. Sedangkan untuk yang selanjutnya tadi, wa iradatuka al-asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid in khitatun anil himmah al-aliyah. Sedangkan bagi yang ditakdirkan Allah pada makom tajrid, ya tentunya ini bagaimana kita bagi tahu, tentunya yang kita perlu kita tanyakan adalah bagaimana kita tahu bahwa kita di makom tajrid ini, yaitu misalkan ya, tanda-tandanya adalah kita dipermudah untuk mendapatkan rezeki dengan tanpa kita sangka-sangka, dan hati kita diberi rasa tenang, diberi rasa tumakninah, tenang. Dan kalaupun ada, kita juga tidak berharap ditolong oleh manusia, hati kita diberi ketenangan dan ibadah kita juga tetap stabil ya, tidak ada gangguan. Dan hal itu tentunya hanya bisa diketahui dengan berjalannya waktu ya, hanya bisa diketahui dengan berjalannya waktu. Karena terkadang ada ya, misalkan ada orang yang sudah alim, sudah hafal Al-Quran misalkan, kemudian dia berusaha kesana kemari, setiap usaha gagal, akhirnya ia putuskan untuk berhenti berusaha dan terserah Allah lah diberi apa. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dan mengajarkan anak-anak sekitar yang datang diajar. Kemudian dia terfokus untuk mengajar anak dan tidak memikirkan imbalan. Tahu-tahu para wali murid tergerak sendiri, kemudian akhirnya tercukupi, murid semakin banyak, ia tetap begitu dan hatinya tidak terusik ya, tidak tomak agar diberi oleh wali murid misalkan. Tapi nyatanya mereka tergerak sendiri dan bisa tercukupi dengan sendirinya. Inilah makom tajrid ya, inilah makom tajrid. Karena tanpa ada usaha, Allah memberikan semuanya. Ketika kita dalam keadaan seperti itu, kemudian orang tersebut misalkan merasa tidak nyaman lagi, kemudian ingin sekali berusaha agar seperti orang-orang, kemudian ia ingin berusaha lagi, ingin bisnis atau apa, dan meninggalkan murid-muridnya misalkan, ingin kembali ke bisnis, ke makom asbab lagi, itu kan, ini namanya inkhitotun, turun dari cita-cita yang tinggi. Karena semula telah dicukupi oleh Allah tanpa bergantung pada siapapun, kemudian dia kembali pada makhluk ya, kepada pekerjaan lagi, dia ingin mengandalkan pada usahanya. Ini namanya turun dari himmah al-aliyah.
Saya kira cukup untuk pembahasan kedua ini. Semoga bisa dimengerti dan kita bisa memahami di mana posisi kita di hadapan Allah, dan kita bisa mensyukuri apapun yang ada, apa yang dipilihkan oleh Allah terhadap kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.